Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa tinggal di hadirat Allah, menyembah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, kalau kita memang belum benar-benar remuk dan habis, saudaraku. Betul, kalau belum habis total, belum dilumat total, itu gak akan pernah bisa. Karena seringkali kita merasa sudah habis, kita merasa sudah remuk dan hancur, padahal belum. Indikatornya gimana, Pastor? Simpelnya begini, contoh kecil, kalau kita masih dipuji orang dan kita masih naik. Naik itu dalam arti melonjak kenikmatan diri kita ketika kita dipuji. Contohnya, wah, Pastor Steven hebat nih khotbahnya, bagus. Itu kalau saya masih naik, itu berarti saya masih menikmati pujian, dan itu berhala saya masih ada di posisi itu. Ngerti gak? Itu simpelnya begitu. Wah, ini hebat ya kamu, bisa cari duit luar biasa, sukses ya. Wah, memang pinter kamu. Itu naik lagi. Itu dah. Itu ada posisi yang kita masih menikmati pujian. Maka kita menjadi terpandang. Berarti belum remuk itu, belum habis itu. Gitu loh, saudara. Itu simpel-simpel kehidupan lah ya. Dan itu di mata Tuhan adalah sebuah kesombongan. Coba. Wah, bagus ya gerejanya ya, hebat ya. Wah, luar biasa ya. Itu naik ya. Itu dah, itu kesombongan. Dan ingat ya, firman Tuhan berkata, yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Makanya kalau Jemaat Rehoboth Semarang mungkin sudah tahu, saya selalu arahkan pada jemaat untuk ngefans sama Yesus, Tuhan Yesus, supaya kamu bisa sampai kepada Elohim Yahweh Bapa kita. Jangan ke pendetanya, jangan ke manusia siapapun, jangan. Ya, memang kita tidak bisa menolak orang mengagumi kita. Wah, dari pencapaian kita, apapun itulah, pekerjaan, karir, jabatan, pelayanan, apapun itu. Tapi mestinya yang pertama yang mengagumi kita haruslah keluarga dekat. Betul ya? Papa, mama itu harus dikagumi anak-anaknya dulu. Karena papa, mama menjadi gambaran Kristus di dalam hidupnya. Karena mereka melihat hidup kita tiap hari. Kalau sampai anggota keluarga kita tidak mengagumi kita, berarti ada yang salah juga. Gitu loh, saudaraku. Jadi keluarga kita, pasangan kita, itu adalah sebuah perjuangan yang paling berat untuk mereka bisa melihat Kristus Yesus dalam hidup kita. Karena tidak mungkin orang tidak mengagumi kita kalau kita mengenakan karakter Bapa. Tidak salah, tetapi kitanya yang harus, tadi yang saya katakan, jangan naik. Kalau naik berarti kita suka dipuji, rusak itu nanti lama-lama. Tuhan tidak suka, saudaraku. Berarti ketika kita mengenakan karakter Bapa, kita mau dapat pujian model apapun, tetap tenang, tetap di tempatnya, dan kita tidak meleset. Amin ya, saudaraku. Tapi kita tidak cari kekaguman manusia dan tidak menikmati kekaguman manusia. Makanya arahkan banyak orang untuk mengagumi Yesus, Tuhan Yesus, mengagumi Bapa. Itu saja, udah terus ke sana. Karena kebahagiaan kita adalah ketika orang bisa membawa diri mereka kepada Tuhan, memuliakan Bapa di surga, diarahkan kepada Bapa di surga melalui Kristus Yesus. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita remuk. Ngerti ya? Orang boleh mengagumi kita dulu, tapi kita tidak meleset. Karena kita mengenakan karakter Bapa, karakter Tuhan Yesus. Dan kita mengarahkan orang yang mengagumi kita kepada Kristus untuk menuju kepada Bapa. Gitu loh, saudaraku. Jadi kalau benar-benar kita punya roh Allah, sifat karakter Allah,
Setan tidak suka kita dikagumi oleh manusia yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Setan akan berusaha merusak kita dengan segala cara, segala celah, apapun supaya bisa dipakainya dan kita remuk. Tapi itu adalah bagian dari cara Tuhan menghabisi kita. Dulu kita dicela karena memang kita jelek karakter kita, betul ya? Dulu kita direndahkan karena memang kita rendah watak karakter kita. Banyak kemelesetan, banyak kesalahan. Emosi tidak kita tahan, daging kita mainkan. Tetapi setelah kita hidup sadar dengan kebenaran, kita mau hidup jauh dari kesalahan, kita mau hidup dalam kesucian, kita mau hidup hidup benar di mata Tuhan. Malah tambah banyak yang mencela loh saudaraku, betul gak? Saya sampai pernah ngomong loh, dulu hidup saya rusak, saya gak punya musuh. Hari ini kalau saya mau belajar hidup nyenengin Tuhan, musuh saya banyak. Dan musuh terdekat itu adalah orang-orang yang ada di dalam gereja malahan. Loh, coba loh saudaraku, itu yang saya amati loh, mengerikan. Mengerikan sekali. Jujur ya, kita berusaha jadi baik karena kita tidak mau dicela. Karena kita mau berharga dan banyak upaya kita lakukan supaya kita itu terhormat. Betul gak saudaraku? Supaya kita kalau bisa dikagumi orang dan menikmati kekaguman atau pujian, itu intinya untuk Tuhan. Tapi faktanya saudaraku, semakin kita hidup kudus, semakin kita hidup tidak bercela, kita malah diserang orang banyak. Kita malah semakin hidup dalam kebenaran yang benar, kita berjuang meskipun masih jatuh bangun ya. Belum sempurna, masih banyak gagalnya juga. Tapi kita dikeroyok orang banyak loh. Tapi saya mau katakan di pagi hari ini, itu adalah indikator bahwa kita ada di pihak yang benar. Disalahpahami, dijelekkan nama kita di luar sana. Wah, dirusak macam-macam, difitnah dengan berbagai cerita, karangan-karangan manusia. Wah, ngeri loh saudaraku. Tapi itu indikator bahwa kita ada di track yang benar. Gitu loh saudaraku. Jadi don't be worry, jangan bingung dengan hal itu. Itu sudah pasti, itu berarti benar, kamu ada di tempat yang benar, posisi yang benar. Karena kita sedang dihabisi oleh Tuhan, diremukkan, dikeras oleh Tuhan. Supaya kita semakin remuk, dipukul, digerus, dihajar dengan kalau saya gambarkan itu sudah digiles sama tronton mungkin ya. Kita sudah mengiring Tuhan tuh sampai begitu loh saudaraku. Sampai habis lumat gitu loh. Seperti biji zaitun itu keras itu, kalau tidak diremukkan tidak ada gunanya. Ia harus diremukkan sehingga baru bisa jadi obat. Baru bisa jadi ini dan itu. Yesus diremukkan di Bukit Zaitun. Tetapi kemenangan Yesus itu memang di kayu salib, saudaraku. Sejujurnya ya saudaraku, rata-rata kita belum habis dan belum remuk. Kalau kita masih dikit-dikit ngambek ya, pelayanan dikit-dikit ngambek, tersinggung, orang ngomong apa dikit-dikit tersinggung, nggak seneng kalau ada orang lebih maju dari hidupmu, lebih terhormat, kamu jengkel, ada bara api di dalam hatimu. Kalau ada orang nggak menghormati kamu sedikit, kamu naik itu marahnya. Kalau nggak dihargai sedikit, nada agak tinggi orang ngomong sama kamu, kamu jengkel, kamu merasa terhormat, tapi kok kamu kurang ajar sama aku. Itu artinya kita belum remuk loh. Itu belum habis daging kita. Maka sekali lagi, cerdaslah dan pekalah akan hal itu. Jangan anggap enteng. Kamu dengerin begini tiap hari suara kebenaran dari renungan The Message sebelum khotbah-khotbah. Tiap minggu, tiap Rabu ibadah suara kebenaran di Rehoboth Semarang. Tapi kalau kamu tidak berusaha menggerus sendiri, menghabisi manusia lamamu dengan minta tolong kepada rohnya Bapa Roh Kudus, kamu tidak akan habis, tidak akan cepat-cepat jadi sempurna di mata Allah, saudaraku. Kamu tidak akan pernah peka dan cepat mengerti hati Allah. Makanya mohon bantuan Tuhan, bantuan Roh Kudus. Kalau kita belum remuk,
kita nggak akan pernah bisa di hadirat Allah. Itu yang jadi masalah. Berarti masih ada kesombongan. Dan Allah menentang orang sombong. Tapi Allah Bapa di dalam kebesarannya menerima kita ketika kita belum dewasa. Masih ada toleransi selama kita hidup, saudaraku. Tapi kalau sudah tua, umurmu sudah senja, sudah di pucuk usia, kau masih keras. Jangan-jangan kamu memang mengeraskan hati dan kamu tidak akan diubahkan loh, saudaraku. Hati-hati loh. Udah tua masih suka cari ribut. Gosip sana, gosip sini. Gak mikirin bagaimana menata hati supaya cepet-cepet ready peka sama Tuhan. Itu bahaya, saudaraku. Makanya minta saja Tuhan remukkan. Dah gak usah banyak omong. Gak usah banyak macem-macem. Ya, karena hanya kalau kita diremukkan, dihabisi, kita baru bisa dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dimau sang pejunan. Sebagian kita sudah diremukkan, tapi tidak remuk-remuk juga, tidak habis-habis juga. Bukan belum dihabisi, sudah dihabisi, tapi belum habis-habis. Masalahnya apa? Kalau kau dan saya tetap tidak habis, kita bisa dihabisi oleh perbuatan kita sendiri. Amin gak, saudaraku? Jadi kalau kita bisa mengusir setan, mendoakan orang sakit sembuh, jangan sombong. Itu bukan kita, tapi Dia yang pakai kita. Itu belum puncak atau contoh kedewasaan rohani kita. Tapi ketika kita hidup dalam kesucian, berjuang meskipun jatuh bangun, tapi kita, ampuni aku Tuhan, aku mau lebih baik. Baru kita bisa berdiri kokoh dan kita mematangkan kedewasaan kita mengiring Tuhan. Kita didewasakan dengan hal itu. Ini pembelajaran yang mahal, saudaraku. Tapi seharusnya kita tidak jatuh. Di sisa umur hidup kita, kita akan terus diangkat mendatangkan kekaguman dan pujian bagi Allah. Karakternya berubah loh orang ini. Tambah lama tambah teduh. Tambah lama tambah gak sembarangan. Tambah lama tambah gak beringas. Tambah lama tambah gak mengancam orang lain. Tambah lama tambah teduh, tambah tenang, tambah bijaksana, tambah berpikir dulu, minta hikmat Tuhan, gak sembarangan ngomong, gak sembarangan bertindak. Jadi ingat ya saudaraku, kita harus bersedia dihabisi Allah. Supaya kita mau dibentuk melalui penghabisan dan peremukan itu. Amin, saudaraku. Ayo, jadilah bejana yang lentur, yang bisa dibuat lagi oleh sang penjunan kita. Habislah hidupmu sampai total supaya kita bisa dimiliki Tuhan. Ya, selamat pagi ya saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua, menjadi sebuah vitamin untuk membangkitkan gairah spiritual kita untuk semakin sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.